Hai Bor, apa yang kalian pikirkan di saat sedang melamun? Apakah mikirin utang, cewek, rumah, ataupun mobil Bor? Ya, semua itu berawal dari melamun. Karena melamun itu sumber dari khayalan, dan khayalan itu awal sebuah mimpi. Makanya abis ngelamun itu ya banyak-banyak berusaha dan ikhtiar. Jangan kayak Memet, sukanya ngelamun cewek, terus malah ke kamar mandi. Weh, jaga ucapanmu anak muda. Gini-gini habis ngelamun saya kerja ngaduk semen. Nggak ngaduk yang lain. Iya salam. Iya salam, ya salam. Gua lempar pacul, mau? Nah, tinggalkan dulu lah Memet yang sedang emosi. Mending kita ngomongin ini aja Bor. Mobil para sultan yang sekarang harganya sangat murah. Iya, kenyamanan tak sebanding dengan harganya. Dan inilah daftar mobil mewah dengan harga di bawah 40 jutaan. Nomor 1, Nissan Cedric. Nah, ini Bor, ini mobil andalan para menteri dahulu. Siapa yang tak kenal mobil satu ini? Angkat jempol kaki. Ya, ini adalah Nissan Cedric keluaran tahun 1995. Kita raba-raba dulu aja bodinya. Piye, keren. Jika dilihat, diamati dan sedikit mengelus, wajah mobil ini hampir mirip seperti Toyota Crown. Bedanya ini bermesin sotong. Apa? Diesel maksudnya Bor. Mengulik sejarah, mobil ini didatangkan khusus untuk membawa anggota di Kongres KTT. Pada zaman itu, mobil ini dinaiki para petinggi di berbagai dunia Bor. Ya, bekas mobil pejabat. Jadi ya, beruntunglah kalian jika beli mobil ini. Bekas pantatnya pejabat. Iya salam. Dan setelah itu, pihak Bluebird langsung memborong mobil ini untuk armada taksinya. Makanya harganya sudah murah. Bentuknya yang bongsor dengan mesin ber-cc besar membuat mobil ini sungguh nyaman dikendarai. Ya, bermesin diesel Kide 3200 cc OHC direct injeksi, mobil ini memang rajanya on the way jarak jauh. Ya, konsumsi BBM-nya cukup irit, mencirit sampai mencret Bor. Sekitar 1:11 untuk dalam kota, dan untuk ngebolang antar kota bisalah mencapai 15 km untuk satu tenggakan solar Bor. Memasuki dalemannya, waduh, walau belum terlalu bangkotan, tapi keklasikannya tak kalah dengan mobil tahun 80-an. Lihat aja itu, cukup lega. Dan berhubung ini bekas taksi, ya power window-nya cuma ada 2, di bagian depan dan di bagian belakang. Nggak kesampaian. Iya, masih ontel Bor. Langsung bahas harganya. Ingat waktu. Cedric keluaran tahun 2004 ini bisa kalian dapatkan di mulai harga 40 jutaan. Tergantung kondisi Bor. Jika ingin lebih murah, ambil saja yang tahun 92, sekitar 20 jutaan. Oh iya, masalah spare part susah-susah gampang ini, kecuali jika kalian ada di kota besar atau beli spare part di online. Dan sedikit saran Bor, jika kalian punya mobil kayak begini, bergabunglah dengan Inco. Bukan itu, tapi ini Bor, Indonesia Nissan Cedric Owner. Krekes, blesep. Nomor 2, Toyota Coklat. Itu Crown, bukan Brown. Wah, untuk mobil ini gue sendiko dawuh Bor. Mobil raja ini pertama dibuat tahun 1955 dan setidaknya sudah ada 15 generasi yang sudah mengaspal di jalanan. Menggendong nama Crown yang besar dan melegenda membuat mobil ini disukai gadun-gadun yang berduit Bor. Karena yang muda itu takut sekali yang namanya boros seperti Memet yang merongos. Lihat itu, mesinnya gile. Ada 2 varian, yaitu 3000 cc untuk Royal Salon dan 2000 cc untuk Super Salon. Ya, kita akan membahas yang Super Salon tahun 1995 aja Bor.
biar nggak terlalu boros. Tapi inget, jangan sekali-kali remehin si tua bangkotan ini, Bor. Karena jika tak ada yang tua, si muda pun tak pernah ada. Jadi sayangi dan hormati orang tua. Bila perlu, tenggaklah orang tua. Maaf. Mobil ini sering dijuluki Crown Lexus, Bor. Di samping bodinya yang hampir mirip, kemewahannya pun memang tak diragukan. Walau sudah berumur, namun sungguh-sungguh nyaman nih mobil. Pantas saja pihak Toyota memberi gelar mobil premium. Bisa dilihat, itu loh, ada logo mahkota. Di bagian setir juga ada. Nggak perlulah ada airbag, karena raja nggak butuh balon. Coba pelototi dalemannya, Bor. Banyak bahan-bahan softtek dan bludru di mobil ini. Sudah ada power window, electric mirror dengan retract, tilt steering belum teleskopik, pengaturan dashrace dan AC-nya sudah lengkap sampai baris kedua. Ya, kisi AC-nya ada di atas sini, Bor. Jadi ya kepala kalian gak akan panas memikirkan dunia yang fana. Oh iya, tak kelupaan ada asbaknya buat kalian yang suka ngudat-ngudut mati urip demi rokok. Tapi sayang, karena kita membahas yang tipe Super Salon, pengaturan joknya belum elektrik dan juga belum ada coolbox-nya alias kulkas mini. Gitu aja repot, pakai aja coolbox warung. Beres kan? Beres. Hidup lu aja nggak beres, gimana ini? Sembarangan. Coba tengok mesinnya dulu, Bor. Cukup boros untuk kalangan anak muda pemuja LCGC, Bor. Apalagi bagi kaum CLBK, aduh, bisa dicampur kencing nih bensin. Sungguh-sungguh mewah dan nyaman, Bor. Langsung kita skip ke harganya. Toyota Crown Super Salon ini bisa kalian pindah ke garasi rumah dengan modal 35 jutaan untuk tahun 1994. Tentunya pajak juga murah, sekitar 800 ribuan. Oh iya, jika masih mahal, ini nih, ada Crown Super Salon tahun 91, cuma 13 juta, Bor. Tapi mesin modar, pajak pun tidur nyenyak. Iya salam. Nomor 3, Volvo 960. Nah, ngomongin Volvo seri 960 di Indonesia identik dengan mobilnya para menteri, direktur, pejabat, dan peserta KTT ataupun APEK maksudnya di era 90-an. Bagi bocil-bocil yang masih awam pasti rada bingung dengan seri 960 yang masuk Indonesia. Hal utama yang menyebabkan ini terjadi adalah karena adanya penggabungan kedua tipe Volvo seri 9 yaitu 940 dan 960 ke dalam satu emblem yaitu 960 saja di Indonesia. Sebenarnya gua rada bingung, Bor. Tapi dari informasi yang Mehmet berikan, tipe 940 merupakan trim kemewahan yang lebih rendah dibanding 960 pada pasar luar negeri. Dan karena angka 4 yang dianggap tidak hoki di Indonesia, maka dihilangkan emblem 940. Melirik ke belakang, mobil ini pertama hadir di tahun 1991 dan mengalami perombakan di tahun 92 yang saat itu juga masuk Indonesia. Ya, kebanyakan bermesin turbo 3000 cc yang digunakan gerakan KTT saat itu. Tapi sayang, si Volvo ini mengalami spek down pada tahun 95 yang ber-cc 2300 non-turbo karena sebagian dari seri 960 ini dipakai oleh masyarakat umum, Bor. Coba lihat itu, memang sungguh egois desainnya, Bor. Ya, berbeda dengan kompetitornya yang sudah mulai membuat desain rada membulat. Ini malah dikotak-kotakin. Bukan itu, tapi kotak bentuknya, Bor. Nggak cuma yang di luar, di dalamnya juga ikutan kotak. Lihat itu door trimnya. Sudah ada power window, mirror elektrik yang unik, fog lamp depan belakang, dimmer, AC, dan tentunya pengereman sudah cakram depan belakang dengan ABS.
Oh iya, sedikit info Bor mengenai julukan tank Swedia ini memang benar adanya. Dikutip dari laman detik.com, pada tahun 2020 kemarin telah terjadi kecelakaan di mana Volvo 960 diseruduk oleh Toyota Fortuner. Tapi apa yang terjadi? Tak ada kerusakan fatal yang dialami Volvo. Berbeda dengan si Fortuner yang kayak begini hasilnya. Dan dibalik itu semua, jok mobil ini memang sungguh empuk yang dibalut kulit Bor. Tapi sayangnya lagi, kebanyakan jok mobil ini banyak yang meletek-meletek kayak tanah tandus. Gak usah banyak SpongeBob lagi, gue capek ini ngomongnya Bor, sampai serak. Intinya mobil ini yo puena, manut wae. Volvo keluaran tahun 1996 ini bisa kalian dapatkan di mulai harga 40 jutaan dengan pajak per tahun. Cek deskripsi Bor. Wah, jadi seperti itu Bor bentukannya mobil para menteri tempo dulu yang harganya sangat murah. Memang sungguh capek dari tadi ngopot tanpa kopi Bor. Biarkan si Mehmet yang menutup video ini dengan mulut mutiaranya. Buat apa